Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elresua dari kelas F4405 dengan NIM 1301204178. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara information gathering atau mengumpulkan informasi menggunakan aplikasi yang ada di Microsoft Windows, yaitu Nmaps. Nah, pada umumnya information gathering itu biasa dilakukan menggunakan sistem operasi Kali Linux. Tapi karena saya tidak menggunakan Kali Linux, jadi saya menggunakan aplikasi yang ada di Windows, yaitu Nmaps. Jadi pertama itu caranya kita buka Nmaps-nya dulu. Nah, setelah terbuka aplikasi Nmaps-nya, kita bisa lihat ada beberapa box yang bisa kita isi. Yang pertama ada target. Nah, target itu kita bisa masukkan IP yang ingin kita cari informasinya. Nah, di sini saya akan menggunakan IP dari router saya sendiri. Jadi cara ngeceknya itu kita mau buka CMD, lalu kita ketikkan IP config untuk melihat konfigurasi IP kita. Nah, di sini kita bisa lihat default gateway-nya itu 192.168.101. Ini kita copy, lalu kita masukkan ke dalam targetnya. Nah, di target ini kita juga masukkan range sampai IP berapa kita mau scan untuk mencari informasinya. Di sini kita akan cari sampai IP 254. Lalu komen yang saya gunakan yaitu ini. Lalu kita pilih di sini intense scan. Lalu kita klik scan-nya dan Nmap akan memulai scan port atau host yang ada di dalam IP tersebut. Nah, karena scanning ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, jadi kita akan tunggu sampai proses scan-nya beres terlebih dahulu. Nah, ini proses dari scanning Nmap sudah selesai. Nah, dapat kita lihat, kita coba scroll dari atas. Nah, di sini Nmap-nya pertama-tama itu melakukan proses scan. Nah, di pertama-tama itu dia akan menampilkan host-host apa saja yang down. Jadi dari range IP 192 dari range IP segini itu gak semuanya hostnya terisi. Jadi ada host yang down juga, dan dapat kita lihat host yang down itu atau yang tidak terisi itu ada banyak sekali ya. Nah, ini kita scroll, lalu habis itu Nmap-nya itu nge-scan port-port yang port atau host yang terbuka, yang mungkin yang terbuka itu ada isinya. Jadi di sini Nmap-nya nge-scan dari 5 host, dia nge-scan dari setiap hostnya itu 1000 port. Nah, jadi di sini dia nge-scan setiap hostnya, dan di sini ketemu host-host apa saja yang terbuka. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat lihat di sebelah kiri ini ada hostnya, ada apa saja yang terbuka, lalu kita bisa cek port apa saja yang terisi. Nah, ini di sini di IP 1 ini port yang terisi itu ada port 23, port 80, dan port 5431. Lalu protokolnya itu ada TCP, semuanya TCP, lalu ada statusnya terbuka semua, lalu servisnya itu ada yang telnet, ada yang HTTP, ada UPnP. Lalu kita lihat detailnya. Nih, di sini di detailnya ini sendiri kita dapat melihat statusnya up, terus port yang terbuka itu ada 3, lalu port yang tertutup itu 997 dari 100.000 port yang di scan. Lalu uptime-nya tidak diketahui dan last boot-nya tidak diketahui. Lalu ada IPv, ada address-nya, itu IP address-nya di sini, lalu ada MAC address-nya. Lalu ini operating system-nya namanya ini. Nah, lalu kita dapat lihat juga yang kedua. Nah, ini portnya tidak ditampilkan, teman, kayaknya nggak ke scan sama dia. Nah, portnya tidak ditemukan. Lalu IPv4-nya ini dan MAC address-nya ini. Untuk device ketiga yang ditemukan juga ini. IPv4-nya segini dan MAC address-nya segini. Lalu ini ada host yang ke-scan juga. Ada satu port yang terbuka dan 999 port yang tertutup. Lalu IP address-nya 992.168.111 dan MAC address-nya ini. Lalu operating system-nya Osram Netlify Zigbee Gateway. Lalu port yang terbuka itu port 668,
dengan protokol TCP. Servisnya TCP wrap. Ini ada device selanjutnya yang di scan, satu port yang terbuka dan sisanya tertutup, lalu IP address-nya dan ada MAC address-nya. Lalu ini ada komputer yang terscan, ada port yang terbukanya ada 4, ada port yang tertutupnya ada 900, dari 1000 port yang di scan, lalu ada last bootnya diketahui informasinya, lalu IPv4-nya diketahui, itu segini, MAC address-nya tidak diketahui, lalu operating sistemnya itu menggunakan Windows 10. Lalu kita lihat dari port yang terbuka. Nah, ada port 135 untuk protokolnya TCP. Ini servisnya itu Microsoft RPC. Lalu ada port 445 untuk Microsoft DS, port 3306 untuk MySQL, dan port 5357 untuk HTTP. Lalu kita lihat juga ada device lain yang terscan. Dan ini port-port yang terbuka ada port 135, 139, 445, 3306, dan 5357. Dan protokolnya masing-masing TCP dan dengan service yang berbeda-beda, dapat lihat sendiri. Lalu maaf. Lalu statusnya up, port yang terbuka itu 5 dan port yang tertutup itu 995 dan scan portnya itu 1000 dari 1000 port yang di scan. Lalu IPv4-nya terdeteksi di sini dan menggunakan OS Microsoft Windows 10. Nah, mungkin untuk dan informasi dilihat juga bisa dilihat juga informasi topologinya, apa saja yang terhubung dengan IP ini. Nah, untuk kesimpulannya NMAP itu dapat digunakan untuk information gathering-nya, teman-teman. Jadi kita di sini bisa ngeliat portnya yang terhubung apa saja, hostnya apa, terus ada detail dari hostnya, ada IP address-nya, ada MAC address-nya, ada operating system-nya, dan ada topologi yang dapat dilihat. Sekian dari saya untuk information gathering menggunakan Nmap. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.